Won't you take me home? Give me wings to fly. Perkenalkan, nama saya Sustenis Remendang, biasa disapa Ren, nomor regi 14118052. Asal Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Baik, yang kita bahas materi yang pertama, ketergantungan tumbuhan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat, tumbuhan akan membentuk golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang sempurna. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut sinus. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya dalam naungan air, hara mineral, dan relung. Sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain: 1. Epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel lain untuk mendapatkan sinar matahari. Yang kedua, untuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain, yang pertama, epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk dapat sinar matahari dan air. Yang kedua, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tumbuhan semiparasit. Semiparasites atau partial parasites yaitu tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagian makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis dan dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Yang kedua, tumbuhan parasit sempurna atau total parasites, yaitu tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Ketiga, mikorizа. Mikorizа merupakan bentuk hubungan simbiosis metabolisme antara cendawan atau mikos dengan perakaran atau rhizos. Tumbuhan berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang. Mikorizа dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu ekotomikorizа, endomikorizа, dan ektodomikorizа. Keempat, nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis metabolisme antara bakteri Rhizombium sp dengan akar tumbuhan. Rhizombium adalah bakteri memiliki kemampuan menambah nitrogen dari udara dalam proses yang disebut fiksasi biologis. Yang kelima, tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik atau Stranger adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Tumbuhan jenis ini pada masa pertumbuhannya dan masih berstatus sebagai epifit mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik, bagaikan hiasan pada pohon inangnya.
Yang keenam, liana merupakan spesies tumbuhan merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah sehingga tidak mampu mendukung tanjuknya. Yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk mendapatkan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal, misalnya monyet, tupai, siamang, dan lain-lain, yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Yang berikut, H. Interaksi tumbuhan dalam pokok pembahasan yang berikut, interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dan saling berinteraksi. Dalam suatu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan sebagainya. Tumbuhan tumbuh berkembang, berinteraksi satu dengan lainnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Shukla dan Chandel pada tahun 1996 menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi adalah interaksi yang pertama antara tumbuhan dengan tumbuhan lain yang dapat dalam satu komunitasnya, atau intraspesifik asosiasi. B. Antara tumbuhan-tumbuhan dengan hewan, atau interspesifik asosiasi. C. Antara tumbuhan dengan organisme mikrobiota, atau interspesifik asosiasi. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya adalah: yang pertama, netralisme, yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Yang berikut, protokooperasi, yaitu interaksi dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Contoh, lumut dengan keong. Lumut memperoleh hara dari keong, dan keong yang ditumbuhi lumut dapat perlindungan. Yang berikut, mutualisme, yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contoh, mikoriza, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Yang berikut, komensalisme, yaitu interaksi dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau netral. Contoh, anggrek atau paku. Pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang berikut, amensalisme, merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah. Hubungan individu yang satu diuraikan atau untuk sesaat, sementara individu yang lain tidak dirugikan atau netral. Contoh, alelopati, yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang berikut, parasitisme, merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lainnya atau tumbuhan inang. Misalnya
belula atau Loranthus sp yang hidup di cabang pohon. Yang berikut, predasi merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh. Mangsanya umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar atau Nepenthes sp yang memangsa serangga. Yang berikut, kompetisi atau persaingan merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan atau habitat sinar matahari dari nutrien yang sama. Ya, pokok bahasan yang berikut, siklus air. Gudang air terbesar di dalam adalah samudra, akan tetapi masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang merupakan badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Butir-butir air hujan yang jatuh di tanah oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penanahan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan air yang mengalir di permukaan tanah dapat dikendalikan. Infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi, sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasa yang dapat meningkatkan porositas tanah, meningkatkan infiltrasi dan perkolasi tanah, peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah. Berdampak positif terhadap meningkatnya muka air. Jika muka air meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat dikendalikan. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi kita yang mempelajari tentang ekologi tumbuhan. Sekian dan terima kasih.